jumpa lagi di dalam ibadah kita hari ini, Minggu tanggal 21 Februari 2021. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Selama 1 minggu ini kita diberikan kesehatan, kita dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Sekarang bagian kita untuk memuji Dia, mengagungkan Dia, karena Dia yang patut kita tinggikan. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Tuhan, sebelumnya kami mohon supaya Tuhan mengampuni segala dosa kami dan menguduskan kami, supaya kami layak menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau meninggikan Engkau. Kudus, berkati kami Tuhan, semua kami yang melayani hari ini. Baik hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi semua Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga nama-Mu saja ditinggikan dan diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik, puji Tuhan. Hari ini hari Minggu, kita akan mengadakan ibadah online kita. Baik, sama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan kebesaran nama Tuhan. Kita mau bersuruh bagi namanya. Kita percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita semua. Kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyatakan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah keselamatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penghiburku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku.
Mari sama-sama kita katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah keselamatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku, Kau Tuhan Rajaku. Amin, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Bapak, kami percaya bahwa setiap musim akan selalu berganti, tapi kami percaya kasih-Mu tetap abadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mau nyanyikan lagu ini, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan senang hati kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi,
sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku seumur hidup, seumur hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Makasih Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Bersama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku,
mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini. Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini, maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, saatnya kita mau masuk di dalam beritaan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mau kita percaya ketika kita berbeban berat, hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup buat kehidupan kita. Yesus Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sejahtera, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari sama-sama kita katakan Yesus.
Salam, sekarang hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya, Jesus Christ. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus supaya boleh kami Tuhan berdiam diri mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang sanggup menerangi pikiran, hati, perasaan, jiwa kami. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami inspirasi. Sementara kami menjadi pendengar yang terbaik, iman kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Demikian juga hamba yang menyampaikan, supaya boleh Roh-Mu yang kudus menolongnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini topiknya adalah stop being troublemaker. Saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari kita sudah menjadi troublemaker. Di dalam keluarga, mungkin juga di dalam komunitas, atau mungkin dalam satu kelompok tertentu. Mungkin sikap kita, kata-kata kita, perilaku kita membuat orang lain akhirnya menjadi sakit hati, membuat orang lain mungkin menjadi pahit hatinya, menjadi terluka hatinya. Saudaraku, kalau kita lihat firman Tuhan, troublemaker itu biasanya sumbernya itu dari sikap, perilaku kita yang buruk. Dan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa supaya kita menjaga hati kita. Karena hati kita ini adalah sumber segala sesuatu, baik itu yang baik dan yang buruk. Jadi kalau kita jaga hati kita, maka sikap kita, kata-kata kita, itu menjadi kata-kata yang membangun. Bukan kata-kata yang membuat kerusakan, menghancurkan, membuat retak, tapi kata-kata kita boleh menyatukan, menyolidkan, solid. Itulah yang harusnya terjadi. Coba kita lihat sebentar firman Tuhan dari Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Saya baca untuk kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ini menjadi sesuatu hal yang menjadi sentral dalam kehidupan kita. Hati kita dapat membuat kita menjadi hidup dan bisa juga membuat kita menjadi mati. Kalau hati kita sungguh-sungguh kita jaga dengan baik, maka kita menjadi hidup. Kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Kata-kata kita bisa membangun orang lain yang lemah, bisa akhirnya semangat lagi. Yang mungkin sedang tertidur kembali bangun, bangkit lagi. Tapi kalau kata-kata kita, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang merendahkan, melemahkan semangat, maka orang lain menjadi mati. Semangatnya tidak berkobar-kobar, tapi semangatnya menjadi turun, menjadi down. Oleh karena itu, sangat penting kita menjaga hati kita.
Menjaga hati kita itu berarti ada bagian kita di situ. Tidak otomatis. Jagalah hatimu, berarti kita harus berusaha di situ. Kita harus punya andil di situ. Tidak bisa serta-merta begitu saja simsalabim hati kita menjadi hati yang sungguh-sungguh benar-benar selaras dengan hati Tuhan. Tidak bisa otomatis. Tapi kita harus ada usaha kita di situ, andil kita di situ. Ada peran kita di situ untuk menjaga hati kita senantiasa supaya boleh tetap terjaga, terpelihara, tidak ternodai hati kita. Karena kalau hati kita ternodai, saudaraku, sangat masalah, sangat beresiko kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Oleh karena itu kita harus jaga senantiasa hati kita ini. Jangan sampai ada sesuatu akar pahit dalam hati kita. Karena kalau ada akar pahit dalam hati kita, maka perilaku kita menjadi perilaku yang buruk. Karena hati kita sudah tercemar. Hati kita tidak lagi murni, saudaraku. Tapi sudah tercemar oleh hal-hal yang pahit, oleh hal-hal dunia ini. Yang sakit hati mungkin di sana, ada terluka di sana. Ada kepahitan dalam hati kita dan kita diamkan begitu saja. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita biarkan demikian. Maka kita bisa menjadi sumber troublemaker dalam satu organisasi, dalam satu komunitas, dalam satu kelompok, dalam satu rumah tangga, bisa menjadi troublemaker. Coba kita lihat sebentar firman Tuhan. Hal itu dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Di sini dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Dikatakan sekali lagi, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ada andil kita, ada bagian kita di situ untuk kita hidup damai dengan semua orang. Kalau kita hidup damai dengan semua orang, saudaraku, berarti tidak ada kepahitan dalam diri kita. Karena kepahitan itu berkaitan biasanya dengan seseorang. Mungkin ada sikap orang lain, perkataannya, atau mungkin perilakunya yang mungkin menyakiti hati kita sehingga kita merasa pahit hati kita. Firman Tuhan mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berarti tidak ada kepahitan dalam hati kita kepada siapapun, tidak ada sakit hati kita dengan siapapun. Dan kejarlah kekudusan. Saudaraku, bagaimana kita bisa mengejar kekudusan? Kalau hati kita tercemari, tidak mungkin. Bagaimana bisa kita mengejar kekudusan kalau kita masih memelihara kepahitan dalam hati kita? Masih menyimpan sakit hati kita kepada orang lain. Tidak mungkin kita bisa mengejar kekudusan, saudaraku. Oleh karena itu kita harus berusaha, kata Tuhan. Kita harus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Saudaraku, coba perhatikan dirimu. Apakah ada saat ini di dalam hatimu, yaitu kepahitan kepada orang lain?
Apakah masih ada sakit hatimu kepada orang lain? Apakah masih ada hatimu yang terluka yang saat ini masih tetap itu engkau pelihara dalam hatimu? Kalau masih ada, Tuhan katakan lepaskan semuanya itu. Bebaskan dirimu dari akar pahit. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jangan biarkan itu tetap ada di dalam dirimu. Dikatakan lagi, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, ini adalah sesuatu hal yang sangat fundamental, sangat mendasar dalam kita mengikut Tuhan. Kekudusan itu, saudaraku, dalam mengikut Tuhan, itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Tapi itu adalah sesuatu hal yang sudah menjadi gaya hidup kita. Mengikut Tuhan Yesus itu adalah pilihan. Tapi kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kudus itu bukan pilihan lagi. Itu sudah menjadi gaya hidup kita, saudaraku. Jadi kalau sekarang ini kita sudah percaya kepada Yesus, maka otomatis harusnya kekudusan itu, hidup kudus itu menjadi prioritas kita. Kalau itu menjadi prioritas kita, saudaraku, maka tidak lagi kita menyimpan yang namanya akar pahit dalam diri kita. Berarti kita sudah bebas dari akar pahit. Kita sudah bebas dari rasa sakit hati terluka oleh karena orang lain. Tidak lagi menyimpan sesuatu hal kebencian dalam diri kita kepada orang lain. Tidak lagi. Nah, itulah yang namanya Kristen sejati. Pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Kita menyangkal diri kita. Mungkin secara kedagingan itu masih ada, tapi Tuhan kata kita harus menyangkalnya. Coba kita lihat ayatnya yang berikutnya, yang ke-15. Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau ada akar pahit di dalam diri kita, kita menjadi sumber troublemaker. Di mana kita berada, termasuk dalam keluarga. Sangat mengerikan. Dikatakan oleh firman Tuhan, akar pahit bisa menimbulkan kerusuhan, kerusakan yang luar biasa. Bahkan bisa mencemarkan banyak orang. Nah, ini sesuatu hal yang Tuhan mau supaya kita menjaga hati kita. Supaya hati kita tetap kudus. Supaya hati kita tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, bagaimana bisa akar pahit mencemarkan banyak orang? Nah, saya mau katakan kepada saudara, kalau kepahitan ada di dalam hati kita, maka kita akan menjadi sesuatu hal, perilaku kita menjadi sangat buruk.
perilaku kita menjadi sangat buruk kalau kita memiliki yang namanya akar pahit di dalam diri kita. Bisa mencemarkan banyak orang. Bukankah demikian, saudaraku, di bagi bangsa Israel? Ketika orang Israel mereka mau menuju tanah Kanaan, di tengah-tengah perjalanan itu mereka tidak mendapatkan air. Mereka mungkin kehausan. Mereka dalam situasi yang sangat sulit. Mereka tertekan, mungkin orang Israel pada saat itu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka marah-marah, mereka mencak-mencak kepada Musa. Mungkin mereka berkata, ngapain kami mengikut engkau, Musa? Kami mengikut engkau, bahkan keadaan kami sekarang tambah buruk. Mereka komplain, mereka mengomel, mereka menggerutu kepada Musa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Itu adalah sesuatu hal yang mungkin sudah cukup lama mereka pendam. Suatu hal akar pahit di dalam diri mereka. Mereka akhirnya memberontak, mengeluarkan semua unek-unek mereka. Dan akhirnya Musa juga terprovokasi, saudaraku. Akhirnya dia juga berdosa. Ketika Tuhan mengatakan kepada Musa untuk mengeluarkan air dari bukit batu, dia memukul dengan emosi. Dan akhirnya dia berdosa karena itu. Dia tercemar karena orang-orang yang pahit hatinya itu. Demikian juga, saudaraku, bisa jadi ada juga di antara orang-orang Kristen seperti orang Israel ini. Mereka men-setting sesuatu hal yang tidak benar. Dan mereka menyebarkan informasi yang salah kepada orang lain. Dan orang lain akhirnya mempercayai informasi itu. Dan itu akhirnya bisa mencemari banyak orang. Orang lain akhirnya percaya kepada berita-berita yang tidak benar. Berita-berita yang sudah disetting sedemikian itu. Nah, inilah orang-orang yang memiliki akar pahit dalam hidupnya. Menjadi sumber troublemaker. Jadi harus hati-hati, saudaraku. Harus hati-hati kita dalam berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Kita harus menyaring semua apa yang dikatakannya. Belum tentu itu adalah suatu kebenaran. Kita harus bisa berhikmat dalam menilai sesuatu. Jangan sampai kita ikut terprovokasi. Seperti Musa. Akhirnya dia terprovokasi dan dia akhirnya dipandang oleh Tuhan. Dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Di tengah-tengah orang Israel. Karena dia terpancing emosi dalam hatinya. Saudaraku, kalau kita lihat bagaimana di dalam Alkitab contoh yang sangat jelas, yaitu Kain dengan Habel. Ketika Habel mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, karena dia adalah gembala kambing domba, Habel, dia mempersembahkan lemak-lemak yang terbaik daripada apa yang dimilikinya, yaitu domba-dombanya, kambing dombanya. Sementara Kain, dia seorang petani, dia juga mempersembahkan hasil daripada pertaniannya kepada Tuhan.
Tapi apa yang terjadi? Tuhan menerima persembahan Habel. Sehingga Kain, dia begitu kesal hatinya. Dia iri hati dengan adiknya Habel. Sehingga itu menyakitkan hatinya. Akar pahit yang luar biasa. Yang saya katakan tadi, firman Tuhan sangat jelas, kalau ada akar pahit dalam hati kita, maka itu akan bisa berpengaruh buruk. Akan bisa berpengaruh buruk. Ada sesuatu hal yang merusak, kerusuhan. Bisa terjadi pembunuhan di situ. Dan benar saja, saudaraku, terjadi tragedi yang luar biasa. Kakak yang seharusnya melindungi adiknya, tapi karena dia iri hati, dia tidak lagi melihat persaudaraan. Dia tidak lihat lagi hubungan darah di antara mereka kakak beradik. Dia tidak mengingat lagi di antara mereka mungkin ada canda selama ini. Canda yang begitu sangat baik. Canda yang begitu hangat di antara mereka secara keluarga, kakak beradik. Tapi karena sudah ada akar pahit dalam hati Kain, sudah ada dendam begitu dalam hatinya, sakit hati, iri hati, sehingga itu menjadi sumber kerusuhan. Itu menjadi sumber merusak, menghancurkan, bahkan membunuh. Coba kita lihat firman Tuhan dari Kejadian 4 ayatnya yang keempat. Saya baca untuk kita. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kita lihat ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, sangat emosi, sangat marah hatinya. Dan mukanya muram. Coba kita lihat berikutnya ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan sudah menasehati Kain, saudaraku. Tuhan begitu lembut hatinya. Dia nasihati Kain supaya dia tidak melanjutkan rencananya yang jahat itu. Kita lihat ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat yang ke-8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Begitu sadis, begitu kejam, saudaraku. Itu dampak dari akar pahit di dalam dirinya. Ada kepahitan, ada kebencian yang luar biasa karena iri hati, karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Sangat mengerikan. Orang yang menjadi sumber troublemaker adalah orang yang tidak bisa menerima nasihat, saudaraku. Kita melihat bagaimana Tuhan begitu lembut menasehati Kain. Kenapa mukamu muram? Tuhan langsung menasehati Kain.
berbicara kepada Kain, tapi dia tidak mau mendengarkan nasihat. Dan akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Dan sepertinya dia tidak merasa bersalah. Sepertinya dia tidak merasa berdosa kepada Tuhan. Dia bahkan mau menyembunyikan semuanya daripada Tuhan. Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi di muka bumi ini. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, nasihat itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau saudara tidak lagi mau menerima nasihat, berarti tinggal menunggu kejatuhan. Tapi kalau kita masih mau menerima nasihat orang lain, berarti masih ada harapan dalam hidup kita. Masih ada harapan bagi kita untuk boleh bangkit lagi. Saudaraku, ini sangat penting bagi kita. Siapapun kita, kita harus boleh merendahkan diri kita. Untuk boleh kita menerima nasihat orang lain. Walaupun itu mungkin sangat menyakitkan bagi kita. Tapi kita boleh terima semuanya itu. Jangan kita hanya menerima yang baiknya saja dari Tuhan. Tapi kita tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Sama seperti Ayub, saudaraku. Bagaimana Ayub dalam situasi yang begitu dahsyat luar biasa dalam hidupnya. Penderitaan yang mungkin tidak ada taranya di dunia ini. Semua hartanya hilang lenyap. Kambing dombanya hilang lenyap. Apa yang diandalkan selama ini tidak ada lagi semuanya. Rumahnya juga hancur semuanya. Demikian juga anak-anaknya, ada 10 orang mati semuanya. Itu adalah penderitaan yang tidak mudah. Dan bahkan istrinya pun tidak lagi mensupport dia. Tidak lagi menolong dia. Tidak lagi membela dia. Tapi dalam semuanya itu, dia tidak bersalah. Dia tidak berdosa. Dia tetap hatinya tulus. Hatinya murni. Dia tidak terhamiri hatinya. Walaupun dia sudah diprovokasi oleh istrinya supaya menyangkal Tuhan. Tapi dia tidak mau menyangkal Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia katakan kepada istrinya, kenapa kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, sementara yang buruk tidak? Coba kita lihat Ayub 2 ayat yang ke-10. Ayub 2 ayat yang ke-10b, saya baca untuk kita. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, kita lihat saudaraku, bagaimana seorang Ayub hidupnya saleh. Dia mengalami sesuatu hal yang buruk dalam hidupnya. Tapi dia tetap imannya kuat, kokoh, solid kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak mengkambing hitamkan orang lain. Dia tidak menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Dia terima semuanya. Tapi kalau orang yang pahit hatinya, orang yang troublemaker,
Dia akan mencari kambing hitam. Dia akan menyalahkan orang lain. Bahkan dia akan menyalahkan Tuhan. Karena dia tidak mau menerima hal yang buruk. Dia maunya adalah yang baik-baik saja. Jadi ketika dia mengalami hal yang buruk, dia langsung berontak. Sama dengan orang Israel ketika mereka mengalami hal yang buruk di padang gurun, mereka berontak kepada Musa. Mereka berontak mau melempari Musa, mau membunuh Musa. Dan itu adalah troublemaker yang menjadi sumber hal-hal yang buruk di dalam satu komunitas. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita untuk boleh tetap ada di dalam rel Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Janganlah hati kita tercemari oleh hal-hal yang membuat hati kita menjadi sakit, menjadi pahit. Mari kita jaga hati kita, supaya hati kita tetap menjadi kudus. Hati kita kudus. Oh haleluya, haleluya. Coba kita lihat lagi Ayub 6 ayatnya yang ke-10. Bagaimana sikap Ayub dalam menghadapi semua penderitaan yang dialaminya. Ayub 6 ayat yang ke-10, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Nah, Ayub bahkan menganggap semua penderitaan, semua hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupnya menjadi hiburan baginya. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tidak semua orang bisa bersikap seperti itu. Tapi Ayub kita lihat beda. Ayub ini adalah orang yang tangguh. Orang yang tangguh. Kita lihat berikutnya, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Dia katakan dia akan melompat-lompat. Dia bersorak-sorak. Dia bersyukur sedemikian itu dalam situasi yang sulit, dalam penderitaan yang hebat yang dialami oleh Ayub. Itulah sebabnya Tuhan melihat Ayub adalah orang yang luar biasa. Dan Tuhan memulihkan hidupnya. 2 kali lipat dipulihkan hidupnya. Berkat Tuhan berlimpah dalam hidupnya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Artinya dia tidak pernah menyangkal firman Tuhan itu. Berarti dia terima semuanya apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia terima semua. Dia tidak memberontak kepada Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak sakit hati kepada Tuhan. Berbeda dengan Kain. Berbeda dengan Kain, saudaraku. Kain dia berontak kepada Tuhan. Dia berontak. Mungkin dia mau menyalahkan Tuhan. Dia tidak terima perlakuan Tuhan seperti itu. Dia mungkin dalam hatinya, engkau Tuhan tidak adil dalam kondisi seperti itu. Kenapa persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan, sementara Kain tidak? Dia berontak. Dia maunya hanya menerima yang baik-baik saja, sementara dia tidak mau menerima yang buruk. Saudaraku, mungkin akan berbeda situasinya. Mungkin akan berbeda jalan cerita atau sejarahnya. Kalau Kain pada saat dinasehati oleh Tuhan, dia terima nasihat. Dan dia urungkan niatnya untuk membunuh adiknya.
mungkin akan beda ceritanya. Tapi Tuhan mengizinkan semuanya itu. Mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita, saudaraku. Supaya kita harus berjaga-jaga dengan hati kita. Kita waspada dengan hati kita. Supaya hati kita tetap hati yang mengasihi Tuhan. Hati kita menjadi hati yang tulus. Hati yang jujur. Hati yang murni. Hati yang polos. Itu boleh kita miliki. Kita jaga hati kita supaya tidak tercemari hati kita. Saudaraku, sesuatu hal yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita membuang semua kepahitan dalam hati kita. Mungkin selama ini engkau tidak sadari. Sebenarnya ada akar pahit di dalam hatimu. Selama ini mungkin engkau sudah tercemari. Hatimu sudah tercemari. Kalau engkau menyadarinya saat ini, engkau bisa meninggalkannya. Engkau bisa melepaskannya. Sehingga engkau bisa terbebas dari akar pahit dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak lagi menjadi troublemaker. Tapi engkau menjadi peacemaker dimanapun engkau berada. Engkau menjadi peacemaker. Sumber yang membawa kesejukan. Yang membawa kedamaian. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Nah, biarlah demikian. Boleh terjadi kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kita membawa damai. Bukan membawa kerusuhan. Bukan membawa keributan. Saudaraku, yang kedua, mari kita mudah untuk menerima nasihat. Selagi masih ada kesempatan bagi kita hidup di dunia ini, kalau ada nasihat, jangan pernah meremehkannya. Tapi terima semuanya. Terima semuanya. Hal yang baik, terima semuanya. Jangan pernah tersinggung dengan orang yang menasihati kita. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan, ada orang yang memperhatikan kita. Kalau kita mau, saudaraku, bertumbuh secara rohani, tanpa ada akar pahit di dalam diri kita, maka jangan pernah mengabaikan nasihat orang lain. Apalagi nasihat dari Tuhan, itu firman Tuhan. Lebih lagi, kita harus pegang itu erat-erat. Itu adalah sesuatu hal yang menjadi sangat penting, saudaraku, dalam hidup kita.
sesuatu hal yang sangat penting. Mari kita jaga tetap hati kita, untuk tetap hati kita bersih, tidak ternodai oleh sikap orang lain kepada kita. Oh haleluya, haleluya. Ya, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Mari kita respon firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau yang memberi kepada kami Tuhan kesempatan untuk boleh percaya kepada Yesus. Dan Engkau Tuhan menuntut kami Tuhan untuk boleh hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, beri kepada kami kemampuan untuk boleh kami menjalani hidup kami di dunia ini. Terutama hati kami Tuhan, karena dari hati kamilah sumber kehidupan itu. Kalau hati kami Tuhan tidak ternodai, maka kami akan hidup. Tapi kalau hati kami tercemar, maka hidup kami akan berantakan. Oleh karena itu, tolonglah Tuhan hati kami, supaya boleh kami menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kalau selama ini mungkin, saudaraku, ada sesuatu hal yang engkau sadari. Engkau mungkin sudah terhamiri hatimu oleh karena sikap orang lain. Saat ini datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, supaya boleh Tuhan menolong engkau untuk boleh lepas daripada setiap sakit hati, daripada setiap kepahitan dalam dirimu. Supaya boleh engkau menjadi peacemaker, sehingga engkau boleh menjadi berkat buat banyak orang. Baik dalam perkataan dan juga dalam perilaku, dalam sikap, tindakan. Oh haleluya, haleluya. Mungkin kalau saat-saat ini mungkin engkau menyadari dalam rumah tangga, suami atau istri atau anak sering menjadi troublemaker, menjadi sumber keributan. Mungkin karena ada dalam dirimu rasa pahit hati. Mungkin hatimu selama ini banyak terluka. Engkau tetap pelihara hatimu yang terluka, sehingga engkau menjadi sumber pertengkaran di dalam rumah tanggamu. Saat ini firman Tuhan sudah disampaikan. Kalau engkau menyadari hal itu, datang kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan supaya Tuhan membersihkan hatimu. Memurnikan kembali hatimu. Supaya hatimu menjadi hati yang sungguh-sungguh boleh bersih di hadapan Tuhan. Kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi iri hati. Tidak ada lagi kebencian hati yang terluka. Tidak ada lagi kepahitan. Tapi yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Itu yang ada. Oh haleluya, haleluya. Rumah tangga seperti itu adalah akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang sungguh-sungguh. Rumah tangga yang di dalamnya ada suasana surga. Begitu indah di dalam rumah tangga seperti itu. Suami dan istri menjaga hati mereka masing-masing. Supaya tidak membiarkan diri mereka, hati mereka tercemar. Oleh sikap, oleh perkataan siapapun di antara mereka. Kalau ada nasihat suami, istri boleh menerimanya. Dengan baik. Dengan senyum, dengan ucapan syukur. Demikian juga kalau ada nasihat dari istri kepada suami, suami boleh menerimanya juga. Bukan malahan menyerang, bukan malahan marah, bukan malahan tersinggung, tapi boleh menerima semuanya itu. Itulah saudaraku yang harusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan.
Oh haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya. Oh Jesus Christ, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan untuk hari-hari ini ke depan selama 1 minggu ini, Tuhan memberkati engkau. Yang penting adalah engkau jaga hatimu, jangan sampai tercemari dengan hal-hal dunia ini. Dengan sakit hati, iri hati, dendam, dan juga kepahitan. Jaga hatimu daripada semuanya itu. Supaya boleh engkau tetap hatimu kudus di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesuslah tempat perteduhan kami. Darah Yesus kiranya menyelimuti kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.